Aku mau tanya-tanya sedikit. Struktur yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan Naris Mari kepada Talita. Di luar guys, aku udah ngambil skrip. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Haramain Az-Zahra. Nah, hari ini aku mau buat video tentang random atau a day in my life. Nah, ini dimulai di hari aku sudah siap. Ini karena mau pergi, mau ke tempat penelitian skripsi aku, karena aku mau tanya-tanya sedikit di sana. Terus sebelum ke sana aku mau join Zoom karena aku ngisi perkuliahan manajemen. Stay tune terus ya. Ini lagi mau join. Oh, kok salah? Oh. Sip. Sudah terconnecting. Dari selanjutnya, pengertian organisasi dan pengorganisasian yang akan dijelaskan oleh Saudari Gladys Auliakinanti kepada Saudari. Pengertian pengorganisasian menurut David K. Holt, pengorganisasian adalah fungsi pengumpulan sumber daya mengolahkan. Ditunjukkan dengan 3 langkah prosedur berikut ini, yaitu 1. Pemerincian, 2. Pembagian beban pekerjaan, 3. Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme. 3. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah struktur yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan di antaranya fungsi-fungsi bagian-bagian atau posisi maupun organisasi ini dengan fungsional komite dan departementasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Talita Nadia Nariswari kepada Talita. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengorganisasian. Nah, tadi juga dijelaskan oleh teman-teman mahasiswa yang presentasi bahwasannya ada organisasi garis, organisasi fungsi, organisasi garis dan staf, dan ataupun organisasi lini. Nah, di antara organisasi struktur organisasi tersebut mempunyai kebaikan maupun keburukan, ada kelebihan maupun keburukannya. Jadi kalau misalnya untuk organisasi garis, kebaikannya itu ya proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak untuk berkonsultasi masih sedikit atau tidak ada sama sekali. Dan dalam kebaikan organisasi garis ini rasa solidaritas, rasa kebersamaan di antara karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal. Adapun keburukan pasti ada di dalam organisasi garis, yaitu seluruh organisasi terlalu bergantung kepada satu orang, sehingga kalau orang itu tidak mampu, seluruh organisasi akan terancam kehancuran. Begitu deh. Nah, adapun keburukan kedua lagi seperti kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Nah, terus kalau misalnya untuk bentuk organisasi atau struktur organisasi fungsional gimana, Kak? Jadi struktur organisasi fungsional ini juga memiliki kebaikan dan keburukan sama seperti struktur organisasi garis. Struktur organisasi fungsional ini memiliki kebaikan yaitu pembidangan atau spesialisasi tugas-tugasnya itu terlihat jelas. Seperti terlihat pada bagan dalam struktur organisasi fungsional ini terlihat jelas kan pembidangan tugas-tugas yang jelas tersebut. Nah, selanjutnya spesialisasi karyawan tersebut dapat dikembangkan dan digunakan dengan semaksimal mungkin. Lalu juga tenaga-tenaga ahli dalam berbagai bidang ini sesuai dengan fungsi-fungsinya.
Adapun keburukannya, karena adanya spesialisasi, maka jadinya pegawai tersebut sukar mengadakan tour of duty atau perjalanan pekerjaan, karena spesialisasi itu hanya untuk khusus orang yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu para karyawan lebih mementingkan bidangnya sehingga sukar untuk atau sulit untuk melakukan koordinasi. Nah, jadi keburukan dari organisasi fungsional tuh karena adanya spesialisasi karyawan bisa dikembangkan dengan semaksimal mungkin, tapi ada juga keburukannya karena adanya spesialisasi itu sulit mengadakan tour of duty ataupun para karyawan lebih mementingkan bidangnya. Selanjutnya tadi juga dijelaskan bentuk organisasi atau struktur organisasi, garis, dan staf. Nah, adapun kebaikan dari atau kelebihan dari bentuk organisasi ini, sebelumnya organisasi yang ada pada bagan ini pada umumnya dipakai oleh organisasi yang besar, daerah kerjanya yang luas, dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah karyawannya banyak. Nah, maka kebaikannya itu dapat digunakan oleh setiap organisasi besar, bagaimanapun tujuannya, betapapun luas tugasnya. Nah, yang kedua itu pengambilan keputusan yang lebih sehat, lebih mudah, dan dapat diambil karena adanya para staf-staf ahli. Keburukannya yaitu karena karyawan tidak saling mengenal. Iya sih, karena kan kalau misalnya organisasi yang besar, pastinya karyawannya banyak. Nah, karyawan banyak itu pada dasarnya kita tidak mungkin bisa mengenal banyak orang satu-satu. Nah, jadi karyawan itu tidak saling mengenal atau mengenalnya itu paling di bidang spesialisasi mereka, dan solidaritasnya yaitu sulit. Karena rumit tadi dan kompleksnya susunan organisasi, maka koordinasi kadang-kadang itu sulit diterapkan. Antara satu sama lain itu susah untuk melakukan sebuah koordinasi. Yang terakhir ada struktur bentuk organisasi staf dan fungsional. Struktur organisasi staf dan fungsional ini merupakan kombinasi dari bentuk organisasi yang fungsional dan bentuk organisasi garis dan juga staf. Kebaikan keburukan dari bentuk organisasi ini adalah kebaikan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. Seperti itu perkuliahan kita pada hari ini. Penjelasan dari kakak mengenai pengorganisasian. Adapun kakak hanya menambahkan sedikit karena telah dijelaskan oleh teman-temannya. Baiklah, sepertinya perkuliahan kita pada hari ini cukup sampai di sini karena mengingat waktu sudah mau habis juga. Sebelumnya kakak mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian salah kata untuk perkuliahan pada hari ini, dan kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah bergabung dalam perkuliahan dasar-dasar manajemen ini. Sampai ketemu di minggu depan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke guys, jadi kita sudah selesai untuk mata kuliah, masuk di mata kuliah dasar-dasar manajemen. Sekarang aku mau pergi ke tempat skripsi aku. Dadah, stay tune terus ya. A few moments later. Oke, halo guys. Jadi aku sudah pulang dari tempat pengambilan skripsi aku mau masuk dulu. Panas banget di luar, guys. Oke, jadi tadi aku udah ngambil ngambil data di tempat skripsi aku. Nah, terus panas banget di luar. Nah, tadi nggak sempat untuk video atau vlog pun di tempat skripsi aku karena malu kita.
Jadi cukup di sini sampai sini saja ya. Oh ya, ini BTW data yang aku dapat dari tempat skripsi aku tadi. Ya udah, sampai sini aja vlog hari ini. Jangan bosan ya ngeliat video aku. Dadah, sampai jumpa lagi.